Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 349. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menikan ke-9 api secara bersamaan. Kemudian dengan kendalinya ke-9 api itu saling mendekat dan bersiap untuk digabungkan secara bersamaan. Hal ini pun membuat orang-orang melihat ke arah Qingchen dengan wajah yang sangat terkejut. Bahkan para peserta di lapangan juga melirik ke arah Qingchen dengan wajah terkejut. Gerakan Qingchen ini membuat mereka kurang fokus. Akibatnya api yang sedang ia gabungkan sebagian hancur dan ia harus memulainya dari awal lagi. Melihat Qingchen yang sedang menggabungkan 9 api secara bersamaan, para peserta benar-benar kena mental. Sesaat kemudian benar saja 9 jenis api di depan Qingchen benar-benar telah digabungkan dan berubah menjadi satu api. Mustahil, bagaimana ini bisa terjadi? Teknik peleburan api macam apa ini? Semua peserta dan semua penonton tercengang melihat itu. Mereka tidak pernah menyangka bagaimana anak itu melakukannya. Di sisi lain, Yan Khatulistiwa telah menggabungkan api ke-8. Hanya tinggal satu api lagi. Namun pada akhirnya Yan Khatulistiwa tidak mampu menggabungkan api ke-9. Dan waktu 1 jam pun telah berakhir. Kemudian setiap api yang telah digabungkan oleh setiap peserta dimasukkan ke dalam sebuah instrumen. Tujuannya untuk mengetahui poin yang didapat oleh setiap peserta. Setelah diperiksa, Ouyang Shenqi kemudian mengumumkan poin yang didapat oleh setiap peserta. Urutan pertama adalah Qingchen dari Langit Utara yang memiliki poin sempurna yaitu 100. Yang kedua adalah Yan Khatulistiwa dari Cina Selatan dengan poin 97. Selanjutnya adalah Yemo dengan poin 95, Chou Tian 93 poin, Yu Shihui 91 poin, Kui Xinyu 90 poin. Kata Ouyang Shenqi, itulah 5 besar dalam babak pertama. Masih ada 2 babak putaran lagi. Sekarang babak kedua adalah mengolah tanaman obat spiritual. Kemudian sebuah harta nyata berbentuk kotak dikeluarkan oleh Ouyang Shenqi. Semuanya ini adalah harta nyata dari Papillon Pill kami. Di babak ini harta nyata inilah yang akan menilai. Yang harus kalian lakukan adalah menanam 10 benih tanaman obat spiritual di pembibitan ini. Waktu kalian untuk menanam adalah 1 jam. Namun di pembibitan ini waktu berjalan sangat lambat. 1 jam sama seperti 100 tahun. Setelah 1 jam kompetisi babak kedua akan selesai. Siapapun yang mampu mengolah tanaman obat spiritualnya dengan level tertinggi akan mendapat banyak poin. Lalu 10 benih tanaman obat spiritual kelas 6 muncul di hadapan setiap peserta. Sekarang semua orang berpikirlah selama 5 menit. Setelah 5 menit kompetisi secara otomatis akan dimulai, kata Ouyang Shenqi. Sebenarnya harta nyata macam apa di tangan Ouyang Shenqi itu? Bahkan 1 jam sama dengan 100 tahun. Bukankah ini terlalu menakjubkan? Orang-orang di sana cukup terkejut. Di sisi lain, Qingchen juga mengerutkan kening di saat melihat harta itu. Qingchen sebenarnya tahu harta nyata itu adalah surga segudang alam. Namun Qingchen tidak menyangka Ouyang Shenqi bisa membawa surga segudang alam bersamanya. Di saat itu tiba-tiba benih parasit di tubuh Qingchen seperti merasakan ancaman. Lalu benih parasit menghilang bersembunyi sangat dalam. Seperti tidak ada benih parasit. Kemudian harta surga segudang alam menyapu dan memindai Qingchen. Qingchen tahu ini adalah roh artefak dari surga segudang alam Xianji. Namun untuk apa Xiaoji memindainya? Apakah dia sedang mencari benih parasit? Jika itu masalahnya, maka benih parasit ini harus secepatnya dilepaskan.
sebelum saya benar-benar menjadi mayat hidup yang dikendalikan benih parasit. Di saat Qin Chen memikirkan hal ini, 5 menit telah berlalu dan kompetisi babak kedua pun dimulai. Semua peserta mulai mengolah setiap benih tanamannya. Sesaat kemudian di antara para peserta, tanaman obat spiritual Yu Shihui telah tumbuh dan nampak sehat. Tanaman obat spiritual yang diolah oleh Yan Khatulistiwa, Yemo, Qiutian juga telah tumbuh. Namun dari mereka, tanaman obat spiritual milik Yu Shihui adalah yang paling baik pertumbuhannya. Sedangkan Qin Chen saat ini dia menanam secara acak ke-10 tanaman obat spiritualnya. Satu persatu dari tanaman obat Qin Chen tumbuh, namun tiba-tiba menjadi layu. Semua orang di sana pun bingung dengan apa yang dilakukan Qin Chen, menanam ke-10 tanaman obat secara bersamaan. Maka setiap tanaman obatnya akan bentrok dan menyebabkan tanaman obatnya satu persatu menjadi layu. Sesaat kemudian 9 tanaman obat Qin Chen telah layu, dan hanya tersisa 1 tanaman obat, yaitu teratai 6 daun, yang masih bertahan dan tidak layu, namun kondisinya sedikit mengkhawatirkan. Sepertinya di babak kedua Yu Shihui akan menang, ucap seseorang di saat melihat tanaman obat milik Yu Shihui yang nampak sangat baik dan tingkatnya lebih tinggi dari peserta lainnya. Namun tiba-tiba mata semua orang dikejutkan di saat melihat teratai 6 daun milik Qin Chen tumbuh sangat cepat dan mencapai tingkat yang sangat tinggi. Bahkan daun ke-7 mulai tumbuh. Semua orang tercengang melihat itu, dan waktu 1 jam telah habis, babak kedua pun telah selesai. Harta nyata di tangan Aoyang Senki didesak. Seketika semua tanaman obat berhenti tumbuh. Kemudian Aoyang Senki mulai memeriksa setiap tanaman obat dan mulai menilai. Namun Aoyang Senki terkejut di saat melihat tanaman obat yang diolah Qin Chen. Walaupun hanya 1, yaitu teratai 6 daun, tapi itu mencapai tingkat 7. Semua orang terkejut. Tanaman obat spiritual yang diberikan yang awalnya paling-paling menjadi maksimal tingkat 6, tapi setelah di tangan Qin Chen itu menjadi tanaman obat spiritual tingkat 7. Bagaimana anak ini melakukannya? Ucap kerumunan mereka lagi-lagi dibuat terkejut. Yu Shihui juga terkejut. Dia telah mengolah ke-10 tanaman obat spiritualnya ke tingkat 6 puncak. Pencapaian ini bisa dibilang sangat menakjubkan. Akan tetapi berapa banyak pun tanaman obat spiritualnya, itu hanya tingkat 6 saja, tidak bisa dibandingkan dengan 1 tanaman obat spiritual tingkat 7 yang diolah Qin Chen. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Ada orang yang mampu mengolah tanaman obat spiritual tingkat 6 menjadi tingkat 7. Bahkan di domain bela diri, saya belum pernah mendengar ada seseorang yang mampu melakukannya. Gumam Yu Shihui seraya menggelengkan kepalanya seakan masih tidak percaya. Kemudian Aoyang Senki mengumumkan hasil dari babak kedua. Qin Chen dari langit utara mendapat nilai 100 poin. Yu Shihui 99 poin, Yemo 96 poin, Kui Xinyu 94 poin, Qiutian 92 poin, Yan Khatulistiwa 90 poin. Jadi untuk sementara dari 2 babak turnamen, Qin Chen memimpin dengan 200 poin. Sedangkan peringkat kedua adalah Yemo dengan 191 poin. Peringkat ketiga Yu Shihui dengan skor 190 poin. Di bawahnya Yan Khatulistiwa, Kui Xinyu, dan Qiutian. Wei Jinsu juga berada di peringkat 9, dia juga masuk 10 besar. Melihat hasil ini, semua orang menghirup udara dingin. Apakah Qin Chen akan menang dan menjadi peringkat pertama di turnamen? Jika itu masalahnya, lalu taruhan itu mungkinkah dimenangkan olehnya? 200 miliar, ini bukan jumlah yang sedikit, ucap kerumunan. Aoyang Senki juga cukup dibuat terkejut melihat hasil ini. Dia mulai penasaran dengan identitas Qin Chen. Sudahlah, di babak putaran ketiga bocah itu tidak akan bisa semudah itu untuk menang. Kemudian Aoyang Senki berdiri dari kursinya. Semuanya segera mulai babak ketiga. Dan babak ketiga adalah memurnikan pil.
kata Ouyang Senki. Kemudian dia mengangkat tangannya. Segera sejumlah tanaman obat spiritual tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapan setiap peserta. Semua orang terkejut melihat tanaman obat spiritual tingkat tinggi yang sangat banyak yang melayang di hadapan para peserta. Semuanya di babak ketiga tidak akan ada batasan apapun. Kalian boleh memurnikan pil apapun yang kalian mau, tapi bahan obatnya harus memakai yang telah kami sediakan. Akan tetapi itu tidak gratis. Jika kalian berhasil memurnikan, kami hanya meminta satu dari pil yang berhasil kalian murnikan. Tapi jika pemurnian kalian gagal, maka kalian harus mengganti bahan obat yang telah kalian ambil, kata Ouyang Senki. Mendengar ini, semua orang saling memandang. Pada awalnya mereka berpikir orang dari Buyu ini sangat dermawan. Namun ternyata tanaman obat spiritual tingkat tinggi ini hanya dipinjamkan. Kemudian hartanya tak surga segudang alam di tangan Ouyang Senki didesak. Seketika kekuatan tekanan keluar dari harta itu dan langsung menekan semua peserta. Di babak ketiga ini, kalian semua akan memurnikan pil di bawah tekanan badai ilahi dari surga segudang alam, ucap Ouyang Senki. Tuan Ouyang Senki memurnikan sambil menerima tekanan seperti ini. Bukankah itu tidak mungkin? Ucap salah seorang di sana. Ini adalah kompetisi dan itu adalah aturannya. Jika kamu merasa tidak mungkin dan tidak mampu, kamu bisa mengundurkan diri, ucap Ouyang Senki. Mendengar ini, orang itu menunduk tanpa berkata lagi. Sekarang siapa lagi yang merasa tidak mungkin dan tidak mampu? Ayo berdirilah. Saya bisa membiarkannya untuk keluar dan dianggap gagal, ucap Ouyang Senki. Semua orang tidak ada yang berani berdiri ataupun berkata. Mereka hanya terdiam, namun wajahnya sangat jelek. Karena tidak ada yang berbicara lagi, maka silahkan pilih bahan obat spiritual yang kalian perlukan. Tapi ingatlah, pemenangnya adalah yang berhasil memurnikan pil dengan tingkat tertinggi, ucap Ouyang Senki. Setelah kata-kata ini jatuh, segera para peserta mulai mengambil tanaman obat spiritual yang telah disediakan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.